Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irnelia Alvareta dengan NIM 2511102433182. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia, mulai dari latar belakangnya, proses terbentuknya, hingga kedudukannya sebagai bahasa nasional. Saya akan mulai menjelaskan dari latar belakang bahasa. Jika kita melihat sejarah, beberapa abad yang lalu itu terdapat kelompok bangsa di daratan Asia yang menggunakan bahasa Austronesia. Kelompok ini kemudian bermigrasi ke wilayah selatan, termasuk ke Nusantara. Karena wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau, kelompok-kelompok tersebut akhirnya hidup terpisah satu sama lain. Akibatnya, bahasa yang mereka gunakan itu berkembang secara berbeda-beda sesuai dengan lingkungan dan budaya masing-masing daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Dari sekian banyak bahasa yang ada, bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Melayu yang dipilih? Pertama, karena bahasa Melayu itu memiliki struktur yang sederhana dan mudah dipelajari. Tata bahasanya itu tidak rumit sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Kedua, bahasa Melayu itu tidak mengenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa daerah tertentu. Artinya, bahasa ini lebih fleksibel dan bisa digunakan dalam berbagai situasi tanpa aturan tingkat kesopanan yang terlalu kompleks. Sejak masa kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar wilayah. Pada masa itu juga banyak pedagang dari berbagai daerah dan bahkan dari luar negeri datang ke Nusantara. Untuk mempermudah komunikasi, maka digunakanlah bahasa Melayu sebagai bahasa perantara atau yang disebut sebagai lingua franca. Selain itu, pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu juga digunakan dalam dunia pendidikan dan administrasi. Hal inilah yang membuat bahasa Melayu semakin luas penyebarannya. Karena sudah dikenal dan digunakan oleh banyak masyarakat dari berbagai daerah, bahasa Melayu kemudian dikembangkan dan ditetapkan sebagai bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari bahasa. Secara umum, bahasa itu adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Bahasa sendiri memiliki dua unsur utama. Yang pertama, unsur makna atau isi. Ini tuh berkaitan dengan apa yang ingin kita sampaikan, misalnya ide, informasi, atau perasaan. Yang kedua, unsur bentuk atau lahir. Ini berupa bunyi, kata-kata, atau tulisan yang kita gunakan untuk menyampaikan makna tersebut. Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam 3 bentuk, yaitu bahasa lisan seperti percakapan sehari-hari, bahasa tulis seperti buku, pesan, atau artikel, dan ketiga ada bahasa isyarat yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam kondisi tertentu. Tanpa bahasa, manusia itu akan kesulitan bekerja sama, belajar, dan membangun hubungan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi bahasa. Fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada fungsi ekspresif. Bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seperti rasa senang, sedih, marah, atau bangga. Kedua, fungsi komunikasi sebagai alat untuk menyampaikan informasi agar dapat dipahami oleh orang lain. Lalu yang ketiga ada fungsi kontrol sosial, contohnya seperti dilarang merokok, harap tenang. Bahasa itu untuk mengatur perilaku masyarakat. Lalu yang keempat ada fungsi adaptasi. Ketika kita berada di lingkungan baru, bahasa Indonesia membantu kita menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan orang lain. Kelima, fungsi integrasi atau pemersatu. Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia lah yang menjadi alat pemersatu agar seluruh masyarakat dapat berkomunikasi dalam satu bahasa yang sama. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai lambang identitas nasional dan jati diri bangsa Indonesia, juga menjadi simbol kebanggaan karena merupakan hasil perjuangan dan kesepakatan bersama. Lalu sebagai alat komunikasi nasional, bahasa Indonesia itu digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, media, dan berbagai kegiatan resmi, dan juga sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi dengan adanya bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai suku dan latar belakang itu dapat berkomunikasi tanpa adanya hambatan bahasa daerah. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai sejarah bahasa Indonesia, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.